Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 7 rumah warga yang berada di Desa Ibul 3 Kabupaten Ogan Ilir hangus terbakar. Perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berinisial DN akhirnya berdamai dengan keluarga bayi yang jari tangannya terpotong. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menyita aset berupa tanah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu. Kita ke informasi pertama, 7 rumah warga yang berada di Desa Ibul 3, Kabupaten Ogan Ilir hangus terbakar pada Sabtu pekan lalu. Kencangnya angin serta banyaknya bangunan terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Akibatnya dalam waktu singkat 7 rumah terbakar. Kobaran api pertama kali terlihat dari sebuah rumah yang ditinggali pemiliknya pergi. Dalam waktu singkat api pun menjalar dan meludeskan rumah yang berada di sekitar. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas dari pos kebakaran seberang Ulu 1 Palembang menerjunkan 9 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Sementara kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Penyebab kebakarannya belum diketahui. Belum bisa kita itu soal itu bukan kita. Api berhasil dipadamkan pukul berapa tadi, Pak? Kalau api sudah dipadamkan mungkin jam 1 lebih. Tadi mungkin kedua mungkin. Armada yang kita turunkan berapa unit, Pak? Armadanya? Ya. 9 unit. Untuk anggota sendiri? Anggotanya Perawat Rumah Sakit Muhammadiyah berinisial DN akhirnya berdamai dengan keluarga bayi yang jari tangannya terpotong. Orang tua sang bayi mengikhlaskan kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Proses perdamaian dilakukan kedua belah pihak di salah satu ruangan di Mapolres Tabes Palembang. Kasus terpotongnya jari seorang bayi berusia 7 bulan oleh perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang akhirnya berujung damai. Orang tua sang bayi dan perawat berinisial DN sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Proses perdamaian keduanya pun digelar secara tertutup di salah satu ruang di Mapolres Tabes Palembang. Dengan adanya kesepakatan damai ini, orang tua pasien bersedia mencabut laporan yang dibuatnya di Polres Tabes Palembang. Mereka beralasan kasus yang menimpa anaknya adalah sebuah musibah. Meski pasca operasi, kondisi bayi AA diperkirakan akan mengalami cacat permanen, tetapi Suparman mengaku ikhlas atas kejadian tersebut. Saya memuaskan, jadi namanya musibah. Ikhlas nggak Pak lihat anaknya seperti itu Pak? Itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya? Namanya musibah ya Pak ya? Berarti sudah menerima gitu Pak ya? Sudah. Sudah nyabut laporan gitu, Pak? Laporan sudah dicabut. Laporan sudah dicabut. Akan dicabut dan RJ mungkin akan hari Senin akan dilakukan. Yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang hari ini sudah ada kata sepakat damai dan mudah-mudahan dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan saya mewakili manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berterima kasih kepada semua pihak sehingga insiden yang terjadi di rumah sakit ini dapat kita selesaikan dengan damai. Terima kasih. Dengan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam selembar surat itu, kuasa hukum DN memohon restoratif justice atau prinsip keadilan restoratif kepada penyidik. Sebelumnya, penyidik Polres Tabes Palembang resmi menahan DN setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian terpotongnya jari seorang bayi berusia 7 bulan saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada 6 Februari 2023 lalu.
Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Polres Ogan Komering Ulu menyita puluhan sepeda motor yang terlibat balapan liar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Balapan liar sudah sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Polisi pun melakukan penindakan berupa tilang dan pembinaan para pelaku balap liar. Sedikitnya 28 sepeda motor ini disita petugas Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Kendaraan roda 2 ini terjaring polisi saat menggelar razia balapan liar di Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Batang Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tindakan tegas ini dilakukan karena balapan liar sudah sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka yang mengikuti balap liar ini umumnya masih berusia remaja dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kendaraan yang digunakan pun tak layak jalan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan menggunakan knalpot bising. Para peserta balap liar ini beralasan menggelar balapan liar di jalan raya karena Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki arena balap. Pemuda yang melakukan balap liar ini bahwa salah satunya menginginkan adanya arena track bike maupun arena track race. Nanti kami dari Polres akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait ya, mungkin dari Dishub, dari PO dan sebagainya untuk berupaya nanti menghadirkan atau mewujudkan keinginan, dan mudah-mudahan dengan adanya tadi arahan maupun nanti rencana kita untuk mengakomodir keinginan mereka, jadi para pelaku balap liar tidak lagi melakukan balapan di jalan dengan liar. Usai dilakukan pembinaan di Polres Ogan Komering Ulu, ke-28 pembalap liar ini pun dilepaskan polisi. Sementara kendaraan yang ditilang baru akan dilepaskan setelah mereka memperlihatkan dokumen resmi dan wajib mengganti knalpot bising sepeda motor dengan knalpot standar pabrikan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seorang pria pengendara sepeda motor tewas mengenaskan setelah tubuh dan kendaraannya terlindas truk bermuatan CPO kelapa sawit di Jalan Letkol Nuarmin, Kota Palembang. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak bernyawa di tengah Jalan Letkol Nur Amin, Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Tubuh pria yang diketahui bernama Jamal Nasrullah itu terlindas sebuah truk tangki bermuatan CPO kelapa sawit. Akibatnya, tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kota Palembang itu tewas mengenaskan dengan kondisi luka parah pada bagian kepalanya hingga pecah. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan sepeda motornya dari arah Pelabuhan Bumbaru menuju Lemabang. Namun saat berada di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng dan terjatuh. Naas, dari arah berlawanan datang sebuah truk tangki sehingga pria berusia 30 tahun itu terlindas roda belakang. Ini motor yang terlindas oleh mobil tangki yang bermuat isi CPO. Untuk mobil itu dari Linggau mau bongkar muat ke PT PKP ya. Kejadiannya di Letkol Nur Amin untuk korban meninggal dunia. Itu berapa itu korbannya, Bu? Korbannya ada satu orang laki-laki. Kalau dilihat dari bajunya itu dinas di Sub Kota Provinsi. Lihat sudah kondisi? Terkapar. Sudah terkapar, Bu? Dia apa korbannya, Bu? Korbannya di balik kok. Iya, oke, Bu. Nah, mobil tangki. Oh, mobil tangki itu, Bu. Terlindas apa gimana, Bu, itu? Terlindas ya? Kenal lah kita dengan korban, Bu? Udah kenal, Bu. Jasad korban langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk dilakukan visum. Sementara sopir truk tangki berikut kendaraannya kini telah dibawa petugas dari unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansah dan Januar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang.